Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil daripada aplikasi kami, yaitu temanya adalah laundry, di mana anggota kelompok kami beranggotakan 3 orang. Saya sebagai ketua, Kevin Kusuma Wicaksono. Kemudian ada rekan saya di sana, ada Yehuda Manuel Lubis. Apa kabar, Yehuda? Baik, bro. Ya, baik. Kemudian ada rekan saya yang di sana juga, Ramadhani Kumala Dewi. Gimana kabarnya, Dewi? Baik. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita langsungkan saja, dimulai dari saya akan mempresentasikan. Ya, di sini adalah tampilan daripada ERD aplikasi laundry, di mana di sini terdapat 4 tabel utama. Ya, memang hanya 4 tabel, di mana ada 3 tabel independen di sini. Ada tabel user, tabel cucian, tabel pelanggan, kemudian ada 1 tabel dependen, yang mana tabel ini bergantung kepada 3 tabel lainnya, yaitu tabel transaksi. Di sini tabel user berfungsi sebagai akses masuk untuk user. Di sini user dibagi menjadi 3. Ada di sini field access. Jadi di sini ada admin, kasir, dan juga manager. Kemudian di sini tabel cucian. Tabel cucian ini adalah daripada jenis layanan yang disediakan oleh aplikasi laundry kami. Bisa jadi contohnya adalah cuci kering, cuci basah, cuci dan setrika, dan lain-lain. Kemudian untuk tabel pelanggan ini adalah untuk menyimpan data-data pelanggan. Dan terakhir adalah tabel transaksi, di mana dari tabel transaksi ini dapat diperoleh keseluruhan data atau dapat dikatakan sebagai master data. Jadi dari tabel transaksi ini dapat kita lihat user siapa atau user mana yang melakukan transaksi dengan pelanggan mana yang melakukan transaksi pencucian, kemudian apa saja layanan cucian yang digunakan dan berapa rincian harganya. Langsung saja kita ke aplikasi. Untuk package, kita terbagi menjadi 3. Di sini ada boundary, ada control, dan juga entity. Untuk boundary ini, fungsinya adalah untuk mengatur tampilan atau graphical user interface, di mana di sini contohnya terdapat objek-objek yang dapat dikenali secara jelas oleh user, seperti ada text field, button, dan juga tabel, di mana di sini memuat informasi-informasi yang mana ketika dilihat maka kita akan tahu apa fungsi daripada objek-objek tersebut. Kemudian ada package control, di mana di sini sebenarnya isinya adalah sebuah perintah, baris-baris perintah yang akan mengeksekusi perintah-perintah untuk menyimpan, mengedit, dan juga menghapus data di dalam database. Ini berupa bentuk void atau bisa juga disebut method. Nantinya metode ini akan dipanggil untuk melakukan operasi insert, edit, dan delete data. Kemudian di dalamnya juga ada kelas-kelas bernama data ini, data-data, di mana di dalamnya ini mengelola mengenai tabel. Jadi bagaimana data diperlakukan, data diambil dari database, kemudian ditampilkan kepada tabel yang ada di graphical user interface, dan juga bagaimana data tersebut dapat bernavigasi. Misalkan kita mengklik tombol next, previous, last, atau back. Kemudian yang terakhir adalah
paket entity, di mana entity ini berhubungan langsung dengan database. Disinilah terdapat metode berupa setter dan getter untuk mengkolek informasi yang diinputkan oleh user. Jadi ketika user melakukan input data, maka data tersebut akan masuk ke package entity ini, kemudian akan diproses, di-get, kemudian di-set, sehingga nanti data yang dari package entity ini dapat dieksekusi oleh package control. Oke, kita langsung saja play bagaimana isi daripada aplikasi ini. Ya, untuk tampilan utamanya sebelum masuk ke dalam aplikasi, maka kita diperlukan untuk melakukan login, yaitu sebagai security credential. Hanya user tertentu yang memiliki akses yang dapat masuk ke dalam sistem. Pertama, kita akan login sebagai admin. Ya, begini adalah tampilan home yang berisi menu-menu yang dapat diakses oleh admin. Di sini terdapat banner yang mana ini sebagai mempercantik ya desain daripada aplikasi ini. Sebagai motonya ini ada perfect equipment, professional work, dan lain-lain. Langsung saja kita menguji fitur yang pertama yaitu user management. Di sini user management mengelola mengenai data-data user. Jadi dimulai dari pendaftaran user. Misalkan ada karyawan baru sebagai kasir, maka admin berhak untuk menambahkan data user kasir tersebut dengan cara klik tombol ini, tombol button plus, kemudian dapat mengisikan kriteria seperti username, password, akses, dan nama kasir tersebut. Kita contohkan, kita membuat username dengan nama presentasi, aksesnya sebagai user. Namanya kita buat juga presentasi. Pemaaf diralat untuk bagian akses kami hanya menyediakan dua, yaitu admin dan user. Admin sebagai pengelola data, sedangkan user ini adalah sebagai kasir. Kemudian untuk menyimpan data, dapat mengklik tombol save dengan logo save yang ini. Ya, kemudian apabila berhasil, maka akan tampil message box berupa pemberitahuan bahwa data berhasil diinput. Dapat dilihat di sini ada user baru bernama presentasi dengan akses user, namanya juga presentasi. Kemudian kita admin juga diperbolehkan untuk melakukan edit data. Misalkan kita akan mengedit data presentasi ini dengan mengklik row daripada table ini, presentasi, kita dapat melakukan pergantian. Misalkan aksesnya ini sebagai admin. Kemudian kita ganti namanya menjadi Ramadhani. Kemudian kita edit. Oh maaf, seharusnya kita tekan edit terlebih dahulu. Oke, sukses edit data. Kemudian kita juga dapat melakukan delete data. Misalkan yang presentasi tadi kita delete dengan mengklik icon silang ini, maka akan tampil confirm box bahwa kita akan benar-benar menghapus data ini. Kita pilih yes. Oke, maka data tadi yang presentasi itu sudah berhasil dihapus. Kita contohkan lagi untuk user yang lain, misalkan yang ini, Hendra, kita ganti namanya menjadi Hendra Saputra.
menjadi Hendra Saputra. Oke, kemudian kita uji fitur yang kedua yaitu service management. Di sini di mana admin dapat menginputkan data-data layanan cucian. Contohnya di sini seperti ada cuci kering, cuci basah plus setrika. Sama saja yaitu bisa melakukan insert, update, dan delete. Kita coba untuk tambah data. Cuci uap plus setrika. Dengan harga per kilonya itu adalah 10.000. Save. Ya, di sini sudah dapat ditampilkan. Kemudian kita lanjut untuk yang setelahnya. Customer data, perlakuannya juga masih sama. Untuk penambahan dapat mengklik tombol tambah ini. Sedangkan ID-nya ini auto regenerate, maka ini akan mengurangi resiko duplikasi yang akan menyebabkan error. Di sini kita hanya perlu menambahkan nama pelanggannya, contohnya misalkan Rizky dengan nomor telepon sekian, alamat di Tiban Center. Oke. Ini sudah bertambah. Ya, baik. Hanya 3 fitur ini yang dapat dikelola atau diizinkan untuk seorang admin yang dapat melakukan insert, update, dan delete data. Kemudian kita keluar. Kemudian yang kedua, kita akan login sebagai user atau kasir. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini, yaitu adalah form untuk transaksi. Jadi di sini dapat dilakukan hanya menambah transaksi, yaitu dengan cara klik button add, kemudian di sini kita dapat memilih nama pelanggan yang melakukan order terhadap layanan laundry. Misalkan Fahrel Rizky, maka field daripada alamat dan nomor telepon akan otomatis terisi sesuai data yang ada di dalam database. Kemudian dapat dipilih juga jenis layanannya. Misalkan si Fahrel Rizky ini mengorder cucian basah dan setrika, maka otomatis harga per kilonya akan keluar. Kita hanya perlu menginputkan berat pakaian ataupun cucian yang diantarkan Fahrel. Misalkan ada 3 kilo. Kemudian memilih tanggal selesai untuk pencuciannya itu adalah tanggal 31. Sekarang tanggal 29, maka 2 hari. Maka di sini total harganya akan otomatis muncul adalah hasil perkalian dari 10.000 dikali 3. Adalah 30.000. Di sini diibaratkan pembayaran yang dilakukan adalah sebesar 50.000, maka kembaliannya juga otomatis menggenerate daripada pembayaran dikurangi total harga. Maka didapatlah kembaliannya adalah 20.000. Kemudian kita dapat melakukan save. Maka di sini adalah data orderan laundry yang dilakukan oleh Fahrel Rizky. Di sini tanggal ordernya tanggal 29 dan tanggal selesainya yaitu tanggal 31. Untuk jenis cucian cuci basah dan setrika dengan berat pakaiannya 3 kilo. Maka totalnya adalah 10.000 per kilonya. Dengan kasir yang menginputkan data pencucian ini adalah Yehuda Manuel.
Kemudian dapat juga menambahkan data lain. Misalkan ada pergantian. Contohkan, misalkan ini adalah Farel Rizky. Maka kita masih dapat menggantinya dengan pelanggan yang lain. Maka otomatis alamat dan nomor telepon ini akan mengikuti. Kemudian contoh layanannya adalah cuci basah dengan berat pakaiannya 5 kilo. Misalkan ini ada perubahan, maka total harganya juga otomatis akan berubah. Tanggal selesai, misalkan tanggal 31 dengan pembayaran 50.000. Maka kembaliannya adalah 15.000. Oke, baik. Fitur inilah yang menjadi fitur utama daripada aplikasi Laundry ini, yaitu adalah penginputan transaksi dengan menginputkan pelanggan, jenis layanan, berat pakaian, kemudian tanggal dan uang pembayaran. Ya, baik. Mungkin sekian presentasi atau demo aplikasi Laundry yang telah kami kerjakan selama masa pandemik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga study from home yang dilakukan di universitas maupun sekolah-sekolah tidak menghalangi proses belajar mengajar. Salam mahasiswa, salam produktif. Ya, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.